Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Gimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan semangat, dan selalu berusaha untuk menjadi thalibul ilm, yaitu penuntut ilmu, sungguh-sungguh penuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini ilmu mustalah hadis kita sudah sampai di halaman 35, Al-Mudallas. Kita sudah kemarin terakhir membahas tentang mubham, lalu kemarin ada tugas-tugasnya tentang syarat-syarat hadis mutawatir. Lah sekarang ini hadis mudallas itu apa? Al-mudallasu, hadis mudallas. Al-mudallasu, adapun hadis mudallas lughatan secara bahasa, ma'khudhun diambil minad dalasi dari kata ad-dalasi. Ma'khudun diambil minad dalasi dari kata ad-dalasi, wa huwa yaitu apa artinya ad-dalas? Ikhtilatuz zulami, campurnya kegelapan, bin nuri dengan cahaya. Summiya dinamakan al hadisu hadis, bidzalika dengan nama mudallas. Apa hubungannya? Kok secara bahasa campurnya kegelapan dengan cahaya, kok bisa hadis disebut mudallas? Lishtirakihi, karena kesamaannya hadis mudallas, fil khofai, dalam samarnya. Karena masih samar-samar gitu, itu antara gelap atau terang, atau cahaya atau gelap atau cahaya, itu enggak jelas. Jadi mudallas itu juga hadis yang memang ada ketidakjelasan di situ. Nah, secara istilah bahwa huwa, dan hadis mudallas, al hadisu hadis alladzi dallasa, alladzi dullisa, alladzi dullisa yang disamarkan, fihi di dalam hadis tersebut, ar-rawi seorang perawi, biwajhin dengan satu cara, atau biwajhin dengan cara, min wujuhit tadlisi, dari cara-cara menyamarkan. Ini memang hadis yang memang disamarkan perawinya, atau menyamarkan, atau perawinya itu menyamarkan dalam hadis tersebut. Anwa'uhu, macam-macam hadis mudallas. Tadlisul isnad, menyamarkan sanad atau mentadlis dalam sanadnya. Apa itu tadlisul isnad? Wa huwa yaitu ayyuskito, menjatuhkan atau menghilangkan, ar-rawi seorang perawi, syaikhahu nama gurunya, wa yartaqi, dan perawi naik, perawi tersebut naik, ila syaikhihi, kepada gurunya, guru daripada gurunya gitu. Auman, atau orang, fauqahu, yang ada di atasnya, mimman, daripada orang, huwa, yang orang tersebut, mu'asirun, semasa, lidzalika rawi, pada rawi tersebut. Fayusnidu, lalu perawi
tersebut menyandarkan zalika yang demikian itu ilaihi kepada perawi tersebut bilafzin dengan redaksi layak tali yang tidak berarti ittisolan bersambung. Maksudnya bersambung itu bukan berhenti ya, bersambung itu ya ittisol gitu loh. Itu ya langsung lah gitu. Li alla yakuna supaya ia tidak disebut kadziban seorang pembohong. Jadi begini, masih ingat nggak sanad itu yang bagaimana? Sanad itu yang an anasin gitu loh, yang sebelum teks hadisnya itu namanya sanad gitu. Lah kalau teks hadisnya namanya matan. Lah hadis mudallas itu ada kalanya disamarkan atau dihilangkan di sanadnya. Misalnya si A punya guru B punya guru C gitu. Terus si A ini kan mestinya kan meriwayatkan sebuah hadis daripada B gitu loh. Lah tapi si A ini ternyata hidupnya masih semasa atau dia itu hidup selagi gurunya gitu loh. Selagi si C ini masih hidup gitu. Si C ini masih hidup. Jadi oleh karena itu ketika meriwayatkan hadis, suatu hari meriwayatkan hadis, ternyata padahal si A ini mendengar dari gurunya, baru dari guru-gurunya gitu. Nah akhirnya nama si B ini dibuang. Akhirnya si A ini meriwayatkan dari si C gitu. Nah itu namanya hadis mudallas, tapi mudallas dalam sanad. Misalnya lagi, saya lebih jelas lagi. Nah misalnya saya punya guru namanya Syekh Mar'i Ar-Rasyid gitu. Masyudi punya guru Mar'i Ar-Rasyid. Syekh Mar'i Ar-Rasyid punya guru namanya Syekh Abdul Hadi gitu. Nah Syekh Abdul Hadi ini sekarang masih hidup dan saya mungkin aja ketemu sama Syekh Abdul Hadi gitu loh. Jadi gurunya daripada guru saya itu masih hidup. Nah saya meriwayatkan hadis daripada guru saya Syekh Mar'i itu, tapi nama Syekh Mar'i itu saya buang. Saya langsung bilang saya meriwayatkan dari Syekh Abdul Hadi gitu. Mithaluhu contohnya fi hadzas sanadi pada sanad. Nah, ini contohnya Zaid an Amrin an Khalid an Muhammad tuh. Zaid dari Amr, dari Khalid, dari Muhammad gitu loh. Nah Zaid Fazaidun yarwi an syaikhihi, yarwi meriwayatkan an syaikhihi dari guru Amrin, ya kan? Zaid dari Amr, an Khalid dari Khalid. Wa huwa dan Zaid mu'asirun satu masa li Khalid kepada Khalid. Ai adroka hayatahu maksudnya dia ibaratnya itu bahasanya di adroka itu menemukan hayatahu ketika masih hidup loh, masa hidupnya Khalid gitu. Nah, fayahdhifu Amron minas sanad, fayahdhifu lalu Zaid membuang Amron nama Amr minas sanadi dari sanad. Wa yaqulu an Khalid, wa yaqulu dan ia berkata an Khalid daripada Khalid. Jadi Amrnya dibuang Zaid an Khalid padahal kan Amrin gitu. Walakinnahu akan tapi ia la yaqulu tidak berkata haddatsani au sami'tu, tapi dia meriwayatkan itu bukan haddatsani telah bercerita kepadaku au sami'tu atau saya mendengar, hatta la yusarrih sehingga Zaid tidak secara jelas bil kadhibi dalam kebohongan. Hadza ma'ihtimali aidan ayyakuna sam'uhu haqiqatan min Khalid. Hadza ini ma'ihtimali aidan mahtimali aidan ayyakun gitu loh, beserta mungkin saja juga sam'uhu mendengarnya Zaid hakikatan secara hakikatnya.
min Khalid dari Khalid. Walaupun ya kadang-kadang mungkin juga kan si Zaid tadi itu mendengar langsung, tapi jangan sampai ya Mas, tapi nggak pakai kata sami'tu. Li annahu karena sungguhnya Zaid adroka hayatahu menemukan Khalid semasa hidupnya, bertemu Khalid semasa hidupnya, wa asarahu dan semasa. Hukmuhu, hukum tadlis isnad tadi gimana? Ma rawahul mudallis, ma hadis rawahu yang meriwayatkan al mudallisu, seorang mudallis gitu, seorang yang menyamarkan, bilafdin dengan lafat atau redaksi muhtamilin yang memungkinkan lisama'i untuk mendengar, wa adamihi dan ketiadaan mendengar, ka'an seperti an, fa innahu maka sungguhnya hadis tersebut la yuqbal tidak diterima. Jadi ternyata dia tidak pakai redaksi saya mendengar atau yang lain seperti an misalnya. Jadi kan Zaid an Amr dengan Khalid, tapi Zaid an Khalid, nah itu hadisnya nggak diterima. Wa ma adapun hadis surriha yang dijelaskan fihi dalam hadis bisama'i dengan kata mendengar, ka haddatsani wa sami'tu wa akhbarona, haddatsani telah menceritakan kepadaku, wa sami'tu dan saya mendengar, wa akhbarona dan telah memberikan kabar kepadaku, fa huwa maka hadis tersebut maqbulun diterima idza kana jika perawi tersebut sikotan terpercaya. Tadlisus syuyukh, ini sekarang penyamaran dalam guru. Wawa yaitu ayyusammiya perawi menyebutkan syaikhahu gurunya, alladzi sami'a minhu, alladzi sami'a yang ia mendengar, ya perawi itu mendengar, minhu dari gurunya, bi ghairi ismihi tanpa nama gurunya, al-ma'rufi yang terkenal. Ya dia punya guru tapi nyebutinnya dengan nama yang asing gitu. Au bi sifatin atau dengan sifat lam yashtahir yang gurunya tidak dikenal biha dengan sifat tersebut. Min kunyatin dari kunyah atau julukan, au laqabin atau ya julukan juga, au nisbatin atau penisbatan ila baladin kepada negara, au qabilatun atau kafilah suku, li ajli antas'uba karena itu membuat sulit, ala ghairihi atas yang lain, at-tariqa jalan. Imma li ajli anna syaikha dhaif, imma li ajli anna syaikha ada karena gurunya itu dhaifun lemah, au anna tilmidha atau sesungguhnya murid yuridu berkehendak ayyudhira untuk memperlihatkan bi annahu bahwasanya murid tersebut katsirus syuyukh banyak gurunya, au anna syaikha atau sesungguhnya gurunya asgharu lebih kecil minhu darinya fisinni dalam umurnya, wa ghairi dzalik. Jadi kemungkinan tadlisus syuyukh itu ya tadi ada kalanya kalau memang gurunya itu lebih lemah lah hafalannya mungkin, atau si murid ini ingin memperlihatkan bahwa gurunya itu banyak, akhirnya dia hanya menyebutkan nama yang asing gitu. Atau gurunya itu bahkan lebih muda. Misaluhu contohnya Al-Imamul Bukhari.
Fa inna hadzal Imam Bukhari. Fa inna hadzal isma, maka sesungguhnya nama ini ma'rufun, dikenal, sudah dikenal di kalangan ahli hadis bahwa Imam Bukhari ya Imam Bukhari. Wa katsirun, dan banyak sekali minal ammati, dari orang awam, la yadri, tidak mengetahui, annasmahu, sesungguhnya nama Imam Bukhari Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Nama lengkapnya begitu, tapi yang terkenal adalah Imam Bukhari. Fayati, maka mendatangkan ar-rawi, seorang perawi, wa yaqulu, dan berkata, haddatsani Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Hafidh. Bukannya haddatsani al-Imam al-Bukhari, tapi haddatsani Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Lah itu kan namanya kurang terkenal, orang-orang umum pada nggak tahu kalau itu ternyata namanya Imam Bukhari. Fala yadhunnu, maka tidak menyangka, as-sami'u, orang yang mendengar, annahu, sesungguhnya Abu Abdillah itu tadi al-Bukhari, Imam Bukhari. Hadza, ini ma'annal Bukhari, beserta sungguhnya Imam Bukhari, ma'rufun, dikenal, ismuhu, namanya, wa laqabuhu, dan julukannya, wa kunyatuhu, dan kunyahnya. Wal mithal, dan contoh ini litakribi faqat, ya untuk mendekatkan kepada kepahaman. Litakribi itu mendekatkan kepahaman. Nah itu jadi tadlis, itu kan tadlis isnad tadi, itu salah satunya dibuang. Kalau tadlisus syuyukh itu bahwasanya seorang perawi menggunakan nama yang tidak masyhur, nama gurunya itu dengan nama yang tidak terkenal, nama yang tidak familiar di mata masyarakat. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, silahkan dimanain kitabnya seperti biasa. Akhiri dan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.